Halo, mahasiswa ekonomi. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa harga cabai bisa tiba-tiba meroket, tapi harga HP malah turun terus setiap tahunnya? Semua keajaiban itu terjadi berkat sesuatu yang disebut mekanisme pasar dan pembentukan harga. Penasaran siapa yang sebenarnya punya kuasa nentuin harga? Yuk, kita bedah tuntas di episode kali ini. Pertama, kita luruskan dulu konsepnya. Dalam ilmu ekonomi, pasar itu bukan cuma tempat fisik kayak pasar tradisional atau supermarket. Pasar adalah bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi barang dan jasa. Pertemuan ini bisa terjadi secara langsung, kayak saat kamu beli sayur di pasar, atau secara tidak langsung, misalnya waktu kamu check out barang di keranjang belanja online. Lalu, apa sih fungsi pasar ini dalam roda perekonomian? Perannya krusial banget. Pertama, pasar menentukan harga barang dan jasa. Kedua, pasar menyediakan informasi penting bagi produsen dan konsumen tentang apa yang lagi laku dan berapa harganya. Ketiga, pasar mendorong efisiensi produksi karena produsen harus bersaing. Dan terakhir, pasar mengatur alokasi sumber daya secara alami. Secara umum, pasar dibagi menjadi dua jenis. Pertama, pasar barang dan jasa, tempat kita membeli produk jadi seperti makanan, pakaian, atau gadget. Kedua, ada pasar faktor produksi. Ini adalah pasar tempat perusahaan membeli sumber daya untuk produksi, seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Jadi, saat kamu cari kerja, kamu sebenarnya sedang menawarkan jasamu di pasar tenaga kerja. Sekarang, kita masuk ke bagian paling seru, bagaimana harga terbentuk. Proses ini disebut mekanisme pasar, yaitu interaksi antara penawaran, alias supply dari penjual, dan permintaan, atau demand dari pembeli. Interaksi inilah yang akhirnya menentukan harga keseimbangan. Simpelnya begini, kalau permintaan naik, tapi barangnya segitu-gitu aja, harga pasti naik. Sebaliknya, kalau barang melimpah tapi yang mau beli sedikit, harga pasti turun. Logika ini didasari oleh dua hukum dasar. Pertama, hukum permintaan. Makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit orang yang mau beli. Contohnya, kalau harga bakso jadi 20.000, mungkin kamu mikir dua kali kan? Tapi kalau harganya turun jadi 10.000, wih, langsung ramai. Kedua, hukum penawaran. Makin tinggi harga, makin semangat produsen menjual barangnya untuk dapat untung lebih besar. Sebaliknya, kalau harga anjlok, mereka jadi malas produksi. Harga keseimbangan atau equilibrium price tercapai saat jumlah barang yang diminta pembeli sama persis dengan jumlah barang yang ditawarkan penjual. Di titik inilah pasar berada dalam kondisi paling stabil. Kalau harga ditetapkan di bawah titik keseimbangan, barang akan jadi langka karena semua orang berebut. Kalau harga di atas keseimbangan, stok bakal menumpuk di gudang karena nggak ada yang beli. Meskipun harga bisa terbentuk secara alami, terkadang pemerintah perlu turun tangan untuk menjaga stabilitas. Ada dua kebijakan utama. Pertama, harga maksimum atau ceiling price. Seperti harga eceran tertinggi head untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu mahal. Kedua, ada harga minimum atau floor price, seperti harga dasar gabah, untuk melindungi produsen agar tidak rugi. Di era digital ini, bentuk pasar juga berevolusi. Selain pasar tradisional, kita punya pasar modern seperti marketplace online. Bedanya, pasar online punya jangkauan yang jauh lebih luas. Harganya lebih kompetitif, karena banyak penjual, tapi tentu butuh sistem kepercayaan dan logistik yang andal. Jadi, sekarang kamu sudah paham kan bagaimana harga terbentuk, apa peran pasar, dan kenapa harga bisa naik turun. Intinya, harga adalah hasil kesepakatan tak terlihat antara kekuatan penawaran dari produsen dan permintaan dari konsumen. Ketika keduanya seimbang, ekonomi pun berjalan dengan lancar. Di episode selanjutnya, kita akan membahas hal yang tidak kalah penting. Permintaan dan penawaran dalam angka. Kita akan belajar cara menghitung dan menganalisisnya secara matematis. Jadi, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan materi pengantar ekonomi ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.